Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan rezeki, memberikan kesempatan untuk kita ini bisa mendengarkan podcast pada kali ini lagi, dan juga kita ini bisa sehat selalu. Selawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sanggup mengubah alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam jajahan kepada alam kemerdekaan. Dan tak lupa juga kepada para tabi'in, para tabi'atnya. Alhamdulillah, pada podcast kami kali ini kami akan membahaskan tentang pendidikan Islam di Patani. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu berkaitan dengan Patani, dan juga ada yang belum tahu Patani itu di mana. Nah, jadi kemarin pada podcast yang kemarin itu kita sudah membahaskan tentang awalnya masuk Islam di Patani dan juga Islam di Papua. Di situ membahaskan tentang ceritanya awal masuk Patani itu kapan, tahun berapa. Nah, jadi kalau pada hari ini kita akan membahaskan tentang pendidikannya, gimana pendidikan di Patani, terus dia itu belajar gimana, kan itu mayoritasnya budaya. Jadi belajar pendidikan Islamnya gimana di sana, apakah bisa, apakah tidak, apakah gimana. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahaskan. Nah, untuk pertama kalinya jika kita ingin mengenalkan Patani, pasti kita akan mengenalkan dulu Patani itu di mana dan bagaimana ceritanya. Nah, jadi Patani itu kalau sekarang ini adalah di bawah pemerintahan Thailand. Patani itu sekarang satu wilayah di bawah pemerintahan Thailand. Nah, jadi itu adanya di perbatasan Malaysia. Makanya orang-orang Patani itu adalah orang-orang Melayu gitu. Kalau orang Thailand itu adalah orang Buddha, agamanya Buddha. Tapi orang-orang Patani ini adalah orang Melayu, agamanya Islam. Makanya memeluk agama Islam. Nah, dan juga kalau dulu itu Patani itu memiliki sejarah sendiri atau memiliki kerajaan sendiri, sehingga bisa memerintah atau mengawasi kerajaan itu luas, sehingga sampai Malaysia. Itu Patani dulu, sehingga dijajah oleh Thailand pada tahun 1972. Dan juga diresmikan penjajahannya itu atau dijatuh ke Thailand itu pada tahun 1902, yaitu di Perjanjian Anglo. Nah, di semenjak 1902 itulah Patani harus ikuti semua perintah yang disuruh oleh dan dikeluarkan oleh Thailand itu sendiri, melalui apa saja yang harus diikuti, berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga bahasa. Semua harus diikuti Thailandnya sampai sekarang. Itu pengantar Pataninya. Jadi sekarang Patani ini adalah di bawah negara Thailand, tapi masih memiliki ciri khasnya, yaitu Melayu. Dan juga pendidikan di Patani itu gimana? Pendidikan di Patani itu gimana? Jadi kalau pendidikan di Patani itu tidak berbeda jauh dengan pendidikan di Indonesia. Nah, khususnya di Patani itu, kalau di Patani dari SD sampai kuliah itu hampir mirip. Kalau di khusus kepada akademiknya itu pasti sama dengan Indonesia, yaitu ada SD, SMP, SMA, dan juga kampus atau kuliah. Dan juga kalau kita ikuti di bidang pendidikan Islamnya di Patani itu mulai juga dari kecil, yaitu dari umur 3 tahun atau 4 tahun sudah mulai belajar di masjid, atau di sana juga namanya Tadika, Taman Didikan Kanak-kanak. Taman Didikan Kanak-kanak ini diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kan biasanya
pendidikan di Senin sampai Jumat itu adalah pendidikan akademik yang sudah disediakan oleh pemerintah Thailand. Jadi untuk Sabtu sama Minggu ini itu disediakan oleh rakyat petani sendiri, sehingga supaya anak-anak bisa mempelajari tentang keislaman, tentang kemelayuan di sana, di masjid itu. Nah dulu belajarnya di masjid, tapi sekarang ini sudah ada bangunan-bangunan yang sudah dibangunkan, maka sekarang belajarnya di bangunan, tapi namanya itu Tadika. Dan juga satu lagi namanya dipanggil itu namanya Sekolah Melayu. Sekolah Melayu. Kalau belajar akademiknya dipanggilnya Sekolah Siam. Itu bahasa kebiasaan orang-orang petani itu panggilnya gitu. Kalau belajar akademik Senin sampai Jumat itu dipanggilnya Sekolah Siam. Atau bahasa kampungan enggak, Sekolah Sie. Dan juga jika belajar yang keislaman itu yang Sabtu sampai Minggu itu dipanggilnya Sekolah Melayu, Sekolah Nayu. Dan juga yang diresmikan namanya itu adalah Sekolah Tadika, yaitu Taman Didikan Kanak-kanak. Itu di situ kelasnya ada sekitar 5 kelas atau 6 kelas di situ. Di situ juga akan mempelajari tentang bahasa Melayu dan juga bahasa Arab dan juga akhlak. Mata pelajaran akhlak, dan juga ada mata pelajaran tauhid, ada juga mata pelajaran tajwid, ada juga mata pelajaran Al-Qur'an, dan juga ada mata pelajaran fikih. Di sana akan kita pelajari dari kecil. Maka dari situlah anak-anak yang kecil itu bisa mengenalkan Tuhan, bisa mengenalkan tata-tata sholat, tata-tata fikih di sana. Nah, mulai dari situ sehingga setelah itu pendidikan pesantren. Di petani ada juga sistem pendidikan pesantren. Seperti kayak di Indonesia ini, karena petani ini dipengaruhi oleh ulama dari Yemen, maka bentuk pesantren itu tidak berbeda jauh dari pesantren di Yemen dan juga pesantren di Indonesia ini. Nah, seperti Indonesia ini saya sudah mengenal tentang pesantren yang terkenal, yaitu salah satunya di Lirboyo, di Temboro, di di Gontor. Itu banyak yang saya kenal di Indonesia ini. Maka di sana juga ada. Nah, di sana juga ilmu pesantren itu sangat terkenal. Apalagi banyak yang dari luar negara, ada juga yang dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja itu datang ke petani ikut pelajari tentang ilmu pesantrennya. Masih ada lagi sekarang. Kalau dulu lebih orang-orang dari seluruh dunia datang ke petani untuk mempelajarinya. Masa sejarah dulu, dan juga ulama-ulama Indonesia dulu pernah ke petani untuk mempelajarinya. Dan juga ulama Malaysia juga datang ke petani untuk mempelajari ilmu pesantrennya. Sampai sekarang ini masih ada lagi orang-orang dari luar negara, dari Thailand ini datang ke petani untuk mempelajari ilmu agamanya. Nah, jadi ilmu pesantren itu, sekolah pesantren itu sangat masih kaku, atau masih tradisi yang dulu, masih dipelajari kitab kuning lagi di sana. Nah, jadi kitab kuning itu di sana itu dipelajari dengan bahasa Jawi namanya. Nah, jika pesantren itu di pesantren itu dipelajari dengan bahasa Jawi. Bahasa Jawi itu gimana? Bahasa Jawi itu adalah bahasa Melayu tapi tulisan Arab. Nah, seperti kayak makan ya. Makan itu kalau bahasa Indonesia M-A-K-A-N, makan. Kalau di petani itu ditulisnya makan, mim, alif, kaf, nun, makan. Nah, itu bahasa, kalau orang Indonesia panggil juga bahasa Arab Kulon. Bahasa Arab Kulon ini. Itu pesantrennya. Pendidikan pesantrennya itu dipelajari dengan bahasa Jawi di sana. Nah, dan juga di dalam pendidikan di petani itu
itu sangat masih masih baik lagi lah, tidak ada perubahan besar berkaitan dengan produk-produk pesantren. Tapi ada juga yang diganggu oleh pemerintah sehingga pondok pesantren itu harus ditutup karena tidak ada surat jaminan. Itu adalah gangguan dari pemerintah, karena petani dan nelayan ini adalah ada konflik di antara petani dengan nelayannya, maka pasti itu. Nah, cuman itu saja untuk untuk podcast kali ini. Dan juga jika teman-teman bisa ambil dari hasil kami ini, dari hasil pembahasan kami ini, silakan. Dan juga jika teman-teman ingin mengenalkan petani, silakan dipelajari. Mungkin bisa juga datang ke kami sendiri untuk diskusi bagaimana, dan juga kesinambungan itu gimana, karena petani ini ada hubungan dengan Indonesia, baik dari pendidikannya, karena pesantren di petani itu adalah salah satunya didakwah oleh ulama dari Palembang dan juga Aceh. Nah, itu ada hubungannya petani dengan Indonesia. Maka teman-teman bisa pelajari dah untuk lebih lanjut lagi berkaitan dengan hubungan petani dan Indonesia, berkaitan dengan pendidikannya. Nah, semoga itu saja untuk podcast kali ini. Semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.